Oke, selamat pagi semuanya. Semangat ya. Bagus itu. Karena semangat kalian pagi ini cukup menggebu-gebu, saya pun jadi tambah semangat untuk mengajar materi pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Mantap. Gak ada yang sakit ya? Maka wajahnya pun ceria-ceria kali, dari depan sampai belakang ceria-ceria kali. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan kita ya. Siapa yang memimpin doa? Giliran siapa? Oh ya, Stefan, maju ke depan nak, pimpin doa kita. Ayo di sini pimpin teman-teman. Baik, sebelum kita doa mari kita bernyanyi. Dalam Yesus, mari kita bernyanyi dalam Yesus 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita saling dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu kepada kami semua dari pagi hingga malam di ruangan ini. Ya Tuhan, itu semua bukan kekuatan kami, melainkan hanya belas kasihan kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar kami. Bukanlah pikiran kami Tuhan, alihkan kami kekuatan kesehatan supaya bisa menjalani kegiatan ini dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Bapak Ibu guru yang mengajarkan kami, berikanlah mereka kekuatan kesehatan supaya bisa membimbing anak di jalan yang benar. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kedua orang tua kami telah kami tinggalkan di rumah. Berikanlah mereka kekuatan kesehatan, berikanlah rezeki mereka supaya bisa menafkahi anak di sekolah ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan guru kami yang belum sampai di sekolah ini, tolonglah mereka, berikanlah mereka kekuatan kesehatan supaya bisa sampai di sekolah ini dengan selamat. Ya Tuhan, hanya ini saja ya Tuhan Yesus ini, kemuliaan melalui tangan-Mu Tuhan, kemuliaan melalui nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih Stefan ya. Minggu depan sesuaikan gilirannya, siapa yang bawa doa seperti Stefan langsung tanpa disuruh langsung berdiri ke depan. Oke, sebelumnya Bapak cek dulu kehadiran kita ya. Aldi hadir ya. Arni Mawati hadir. Aprianus sakit. Adela hadir. Delvianus hadir. Desiman Estima Fitriani, Vira, Grace, Ilen, Destiani, Pasra, Puspita Sari, hadir. Pinta hadir. Siti Nurainizai hadir. Oh hadir. Stefan hadir ya. Suci, Titi, Christopher, oh di sini Christopher. Sri, Krisman. Oke, berarti ada satu yang sakit ya? Iya. Sebelum mulai pelajaran kita, di depan ini sudah Bapak tampilkan materi pembelajaran kita mengenai pluralitas. Tapi sebelumnya ada bagusnya biar kita lebih mengerti materi tentang pluralitas ini. Bapak undang kalian untuk bernyanyi bersama-sama. Tahu kan lagu salah satu lagu nasional kita, satu nusa satu bangsa? Tahu? Oke, kita mulai menyanyikannya. 2, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa.
Yang pertama Bapak tanya, dari lagu itu, satu nusa satu bangsa, berarti sudah menunjukkan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke terdapat keberagaman. Ya, keberagaman baik perbedaan suku, baik perbedaan ada lagi perbedaan budaya. Oke, iya. Tapi semua banyak suku, budaya, agama, semua ini disatukan di dalam nama Republik Indonesia. Oke, paham kita di situ? Sebelum kita berangkat ke pelajaran kita hari ini, paham? Paham. Oke, sebelum masuk lagi kita, udah Bapak bagi kemarin itu ya, LKPD, gambar kerja peserta didik. Udah? Sudah. Ada yang ketinggalan? Bapak kira udah dibawa semua ya? Sudah. Udah. Jadi hari ini akan kita buat pekerjaan kalian. Yang pertama kelompok, yang kedua pribadi individu. Kelompok. Ini Bapak kira masih kelompok semalam ini ya yang kita masuk ya? Iya. Oke, tunjuk tangan dulu siapa ketua kelompoknya dia kelompok. Oke, pas ya. Sekarang Bapak tanya, di kelompok kalian ada nggak anggota kalian yang sampai sekarang menurut kalian tidak bagus atau kurang dia melaksanakan aktivitasnya? Tidak ada. Gak ada? Biar kita ganti atau biar kita hukum? Ada? Tidak. Berarti masih tetap di kelompoknya nak? Masih. Oke, bagus. Kalau misalnya seperti itu, udah Bapak bagi. Masuk kita ke pelajaran kita sekarang. Perhatikan gambar di depannya nak. Bapak bagikan. Yang pertama masalah pluralitas. Oke, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menganalisis pengaruh interaksi sosial, kemajemukan. Sudah, karena tadi kan sudah kita bilang majemuknya kita. Keberagaman itu berarti kemajemukan. Yang kedua, bentuk pluralitas di kehidupan masyarakat. Ini bentuk HOTS. HOTS itu singkatan dari High Order Thinking Student. Berarti kalian dituntut untuk berpikir secara tingkat tinggi. Jadi kalian nggak ditanya lagi apa. Jadi kalian nanti Bapak usahakan dan Bapak tuntut kalian supaya menganalisis. Lanjut. Langsung nanti di situ ada menganalisis penyebab terjadinya keberagaman berdasarkan faktor geografis. Tahu kan faktor geografis kan? Tempat tinggal atau kehidupan, tempat kalian tinggal, tempat kalian melaksanakan kehidupan. Lalu nanti yang terakhir, buatlah analisis atau tabel analisis mengenai pluralitas melalui tayangan-tayangan Bapak. Kita lanjut. Ini tujuannya tadi. Nah, yang pertama pengertian pluralitas. Oke. Pengertian pluralitas. Yang dari depan, di depan sudah Bapak tampilkan pluralitas atau definisi pluralitas. Dikatakan di situ pluralitas adalah paham yang berkaitan dengan mentoleransi segala keanekaragaman yang meliputi peradaban, agama, pikiran, pikiran agama serta perbedaan budaya. Oke, ada di situ kata-kata mentoleransi. Sebelumnya harus tahu dulu apa kata mentoleransi biar bisa melaksanakannya. Kamulah dulu Bella. Apa arti toleransi? Mentoleransi. Toleransi artinya saling menghargai yang berbeda agama dengan kita. Menghargai perbedaan agama. Bagus, tepuk tangan untuk Bella. Betul nak? Salah satu contohnya itu adalah menghargai agama orang lain yang berbeda dengan kita.
Atau contoh yang lebih dekat, kamu suku Nias, saya suku Batak, saya menghargai sukumu. Misalkan ada pesta, saya tetap datang. Walaupun berbeda suku, saya hargai kamu dengan datang ke acara kebudayaan orang Nias. Oke, sampai di situ paham ya? Oke. Lalu yang kedua, pluralitas ini juga bisa dibedakan atau ditentukan oleh letak geografis. Berarti tadi kita bilang dari tempat tinggal. Kenapa? Apa hubungannya geografis tadi rupanya dengan pluralitas? Siapa yang bisa jawab? Coba, ini. Coba, kenapa bisa geografis tadi membedakan atau menyebabkan perbedaan pluralitas tadi? Kenapa? Apa? Dia mau ngomong tapi agak payah. Gak apa-apa. Kita kasih kesempatan ya. Oke, bilang dulu. Gak apa-apa salah. Karena kita berada di dataran rendah. Oh, kita niat sini ya. Jadi kalau dataran rendah pekerjaannya petani. Berarti yang kalau dataran tinggi berkebun dia ya. Lalu seterusnya. Oh iya, 95% kita Kristen di sini. Iya. Perbedaannya Di Jawa Pak, agamanya Islam. oh di Jawa agamanya Islam. Oh, betul juga. Mungkin penjelasan teman kalian ini di Pulau Nias ini kita dikelilingi laut Pak. Ya, letak geografisnya dikelilingi laut. Otomatis ya agama yang ada di sini pun kebetulan agama Kristen. Kristenlah yang cepat menyebar. Karena agama Kristen tadi itu yang pertama disebarkan di Pulau Nias ini. Bagus. Tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, kita teruskan. Lihat ke depan. Ini adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama agama Islam. 2 Kristen. 3 Katolik. 4 Hindu. 5 Buddha. 6 Konghucu. Ya, Konghucu ya, agama baru ya, agama ke-6 ya. Ya, semua agama ini, ke-6 agama ini mungkin sudah kalian kenal. Kalau kalian berada di agama Kristen, sebagian kelas lain ada juga di agama Katolik. Ada Buddha? Tidak. Hindu? Tidak. Kita lanjut ya. Yang seterusnya, budaya. Pengertian budaya. Coba satu orang berbacakan. Baca dulu Krisman. Apa arti budaya? Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dan generasi ke generasi namun tidak turun-temurun. Oke. Budaya adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok yang diwariskan generasi ke generasi. Macam kalian seperti kalian lah. Ya, kalian anak-anak bapak sukunya Nias. Otomatis kebudayaan Nias pasti diberitahu sama kalian kan? Diwariskan kan? Iya. Tapi tidak turun-temurun. Maksudnya seperti apa Pak? Mungkin saja. Contoh si Krisman tadi, dia orang tuanya agama Kristen. Mungkin saja nanti dia menikah, dia merantau ke Pulau Jawa. Di tengoknya ada gadis dari Bandung yang cantik. Dia senang, suka, cinta katanya, mau dinikahinya. Di sana agamanya Islam. Otomatis mereka berdua akan menyepakati si Krisman yang pindah ke Islam atau yang pacarnya dari Islam pindah ke Kristen. Makanya tidak turun-temurun. Bisa saja. Tapi marga si Krisman yang diwariskan dari generasi ke generasi, contoh marganya marga dia akan diwariskan juga ke anaknya. Iya ya kan? Nah, mana tahu? Karena cuma mama yang tahu siapa bapak kita. Iya kan? Iya. Apa tahu kita siapa bapak kita?
Kata mama harga kita iyalah kita. Iya kan? Iya. Jangan ditahan ketawanya, kalau mau ketawa santai saja. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Lima penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama, seperti penjelasan tadi yang dikelilingi laut, jadi payah akses jalan. Jadi agama yang berkembang agama Nias, agama yang lain kemungkinan sulit masuk. Yang kedua, kondisi negara kita berbentuk kepulauan, makanya nggak sama, dibeda-bedakan dia, terdapat perbedaan. Dia Pulau Nias, Pulau Mentawai beda, atau Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Lanjut, perbedaan kondisi alam sama nggak? Kebudayaan ini ya, berbicara kebudayaan, sama nggak kebudayaan orang di dataran tinggi sama dataran rendah? Beda. Kalau dataran tinggi cenderung dingin, ya kan? Iya. Berarti rata-rata pakai jaket, ya kan, bajunya baju panjang tangan. Kalau di Nias dataran rendah, berarti kondisi alamnya lebih panas. Makanya karena di sini pada pakai baju yang pendek. Ada di sini keluar pakai jaket. Iya. Tebal jaketnya, celana lapis 3, bajunya lapis 6. Kalau di sana daerah Brastagi atau daerah Kaban Jaya memang seperti itu. Contoh saya main-main ke sana, atau daerah Simajarunjung, daerah dataran tinggi. Saya aja tak tahan tidur tinggal di sana. Harus ada api di samping saya baru bisa saya tidur, karena dingin kali. Macam dikutuk saya rasa, padahal saya belum tahu kutub itu seperti apa. Lalu yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Bagus, berarti masih konsentrasi. Oke, masyarakat sekarang terbuka atau enggak? Contoh kalau kalian masuklah misalnya agama Hindu, terbuka enggak? Menerima enggak agama Hindu? Menerima. Kalau nanti misalkan ada agama Hindu yang masuk sama kalian menerima, pasti banyak orang Nias ini yang menjadi agama Hindu. Oke, kita lanjut. Keadaan transportasi dan komunikasi. Mungkin kalau di sini kena sama kita ya, langsung masalahnya ya, karena kita di daerah kita ini sulit transportasi, komunikasi pun sulit, karena jaringan pun sulit. Karena di rumah siapa yang ada jaringan sama sekali? Ya, posisi kan. Oke, misalkan komunikasi, daerah kita ini payah komunikasi, karena jaringan sangat sulit, apalagi kalau udah hujan. Yang biasanya sinyalnya satu-satu hilang, betul-betul hilang. Coba saya tanya dulu, daerah rumah siapa di sini yang betul-betul nggak ada sinyal? Oh ya, rumahmu, nggak ada sinyal di rumahmu kan? Atau bapak kira rata-rata ada sinyal di rumahnya? Iya. Di rumah siapa lagi nggak ada sinyal? Di rumahmu nggak ada juga sinyal? Di rumah saya, tempat tinggal kos saya pun nggak ada sinyal. Jangankan sinyal, iya kan? Iya. Mungkin listrik pun nggak ada. Daerah siapa di sini yang tidak ada listrik? Daerah nggak ada listriknya. Jadi tiap hari pakai handphone atau apa, chargernya di mana? Pakai genset atau di rumah tetangga gitu. Itulah mungkin di sini lah kesulitan kita daerahnya sini. Daerah kalau bahasa Bapak 3T. Tersayang, sangat disayangi sama kita. Oke, kita lanjut ya. Oke, masuk kita sekarang ke tugas kelompok. Sekarang saya tanya sekali lagi, masih itu kelompoknya? Masih. Oke, sekarang ke tugas kelompok. Ada tugas kelompok beberapa kasus pluralisme ya. Intoleransi. Kalau tadi toleransi menghargai, intoleransi tidak menghargai. Ya, ini ada Bapak buat kasus pluralisme yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pernah terjadi di Indonesia. Silakan
PPT-nya, tugas kelompoknya yang Bapak bagikan yang per kelompok udah ada kan? Sudah. Tapi sebelumnya ada berapa di situ tugasnya? 2 ya nak ya? Iya. Sebelumnya perhatikan dulu videonya. Ini nanti ke tugasnya juga. Tugas yang pertama tadi kasus, tugas yang kedua video. Ya? Bisa? Bisa. Simak baik-baik. Saya Reno. Saya Amala. Ini merupakan kisah pertemanan kami. Saya lahir dan dibesarkan di Riau, daerah yang sangat kental dengan nilai agama dan budayanya. Kalau saya lahir dan dibesarkan di Bali, merupakan daerah yang sangat banyak dikunjungi turis asing. Kami kuliah di kampus yang sama. Dari situlah awal pertemanan kami. Peristiwa ini terjadi ketika Amala itu aja bermain ke kampung halamanku. Cuaca di kampungku sangat panas, sehingga Amala memakai pakaian yang sangat minim dan seksi. Ibuku yang melihat hal itu langsung menegurnya. Bagi Amala, berpakaian minim dan seksi adalah hal biasa di kampung halamannya. Akan tetapi, di kampungku, perempuan tidak boleh berpakaian seksi, harus berpakaian tertutup. Setelah peristiwa itu, aku ditegur oleh ibuku, dan tidak boleh membawa Amala bermain ke kampungku lagi. Aku sangat menyesalkan kejadian itu. Oke, nampak sebuah kasus yang saya hadirkan di depan, perbedaan kebudayaan antara orang yang berada di Provinsi Riau dengan di Bali. Iya. Perbedaannya Riau kan notabene-nya atau biasanya itu beragama Islam. Jadi pakaiannya harus serba tertutup. Ingat ya. Nah, balik kita ke masalah pluralisme tadi. Nih. Sudah diperhatikan ya? Sudah ditulis? Sudah ditulis kasus-kasusnya? Sudah. Sudah? Lanjut kita menganalisis. Jadi di tempat yang kelompok tadi yang saya bagi tadi pekerjaan kalian yang kelompok, kerjakan yang nomor 1, menganalisis pluralitas agama ataupun kebudayaan terhadap pola toleransi. Jadi pertanyaannya, kenapa masalah tersebut terjadi? Kenapa terjadi? Dan bagaimana mengatasinya menurut kamu? Bisa? Bisa nak? Bisa. Ya. Itu nanti kamu kerjain. Sudah? Lalu yang kedua, menganalisis melalui tayangan video tadi. Jadi yang pertama gambar, kedua video. Sudah bisa? Bisa? Bisa. Oke. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan diskusi secara kelompok. Oke, bisa? Bisa. Oke. Oh, silakan. Dari tayangan Bapak di atas, kelompok 1 itu analisis kasus kosong. Sudah? Bisa? Bisa. Yang kelompok 2 analisis kasus Ambon.
Bisa? Yang kelompok 3, analisis kasus Kampung Selatan. Sudah? Yang kelompok 4, analisis kasus Madu. Yang kelima itu nanti Bapak yang jelaskan. Sudah? Masing-masing satu kelompok satu kasus. Cari apa kejadiannya, penyebab, dan menurut kelompokmu cara mengatasi. Udah bisa? Oke, lanjut. Silakan lanjutkan. Oke. Bisa dikerjain kan? Kasus apa tadi? Kasus poso. Coba cari dari internetnya kasus poso sesuai dengan tabel ini ya. Disebabkan apa? Dan menurut kamu semua bagaimana cara membatasi kasus tersebut? Bisa? Oke, kelompok yang ini. Kalian kasus mana? Kasus Ambon. Silakan lihat dari temannya penyebabnya, lalu cara mengatasinya. Menurut kalian satu-satu ya. Sudah? Lanjut lagi ini kelompok. Kelompok 3 tadi diganti ya, kasus Ambon ya. Nah, diskusikan menurut kalian. Kelompok 4, kalian kasus apa? Kasus Madura. Jangan diam aja, nanti saya juga dia. Ditanya juga temannya mana yang aktif. Misalkan aktif semua. Apa? Iya, kalau teman bisa di belakang. Buat aja tabel baru di belakang. Di belakang kertasnya buat aja tabel baru. Tapi nanti back me. Usahakan dengan teman yang tidak aktif, yang menurut ketua kelompok tidak aktif, tanya. Tanyakan sama ketuanya ya, supaya aktif kawannya tadi yang tidak aktif. Silakan ditulis ya Nak ya. Kalau ada kesulitan ditanyakan sama Pak. Ini teman ini supaya itu siapa kedua? Oh ya. Kalau kurang tabelnya, oke.
Apa yang ada di sini bikin? Silakan cari dari berbagai sumber yang ada di handphonemu tersebut. Cari dia sebanyak-banyaknya, karena mana sihnya, tengok penyebabnya. Saya kira di sini sudah lengkap. Tinggal kamu bagaimana kamu mengolah data, mencari data yang ada di internet. Ya silakan. Bagaimana cara mengatasi menurut kamu? Supaya kasus seperti itu tidak terjadi lagi di Indonesia.
Bagaimana anak-anak? Udah selesai? Sudah. Bapak kira waktunya sudah pas 10 menit. Ya, 10 menit sudah selesai waktunya. Yang kelompok atau kelompok berapa yang mau menunjukkan hasil kerja kelompoknya yang pertama kali? Oh, kelompok 3. Duluan tunjuk tangan kelompok 3. Silakan bacakan, presentasikan apa yang kalian dapat dari hasil kerja kalian. Silakan. Namanya siapa, Nak? Lanjut. Baik, hasil kerja kelompok kami itu tentang kasus Sampang. Penyebab kasus Sampang, konflik yang terjadi di Sampang, Madura pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi di antara dua kelompok yaitu Sunni dengan Syiah yang diawali dengan adanya ketidakpercayaan terhadap orang-orang yang memiliki karakteristik. Cara mengatasinya adalah dengan cara hukum dan kekeluargaan. Apa, Nak? Cara mengatasinya? Dengan cara hukum dan kekeluargaan. Dengan cara hukum dan kekeluargaan. Berarti di situ diselesaikan secara damai pertama ya? Iya. Berarti mediasi, lalu jumpa antar kedua belah, seperti itu maksudnya. Oke, bagus. Untuk kelompok selain kelompok 3, siapa lagi? Ya, kelompok 1. Silakan bacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok kami yaitu kasus Poso dimulai dari sebuah bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum akhir menjalar terjadi kerusuhan berbangsa agama. Penyebabnya yaitu karena adanya rasa ketidakadilan. Cara mengatasinya yaitu dengan cara perundingan damai yang berlangsung. Oke, dengan cara Perundingan damai. berarti yang bersama dengan kelompok 3 dengan cara kekeluargaan. Oke, kelompok 1, kelompok 3 sudah. Bagaimana kelompok 2 dan 4? Kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Silakan. Sebetulnya kelompok orang senjata dan perlengkapan HT dengan mengendarai mobil. Adanya isu bahwa gereja dan masjid sudah dibakar. Sebelum adanya aksi kebakaran, banyak masukan dari orang-orang tidak dikenal untuk bergabung pada aksi. Oke, terus. Bagaimana cara mengatasinya, Nak? Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi kerusakan yaitu secara kekeluargaan kedua agama dengan suatu wadah. Oke, biar kelompok lain dengarkan. Kasus Ambon ini adalah salah satu kasus yang paling besar di Indonesia yang disebabkan karena perbedaan agama. Jadi sudah jelaskan kawan tadi, ada yang menyebarkan isu bahwa gereja, masjid sudah dibakar. Ada yang menyebarkan isu tersebut. Jadi kasus Ambon ini seperti yang kita lihat di sana, di depan, dia di situ ada orang-orang yang berpakaian memakai hijab. Ya, di mana di sini memang banyak terjadi kasus pembunuhan. Orang Islam marah kepada orang Kristen, orang Kristen lebih marah kepada orang Islam. Tetapi kenapa di foto itu banyak orang Islam? Karena Ambon ini banyak dihuni oleh orang-orang Kristen. Jadi Islam itu minoritas. Jadi mereka yang banyak mengalami penyiksaan. Mengatasinya tadi seperti dikatakan kelompok 2 dengan cara mediasi. Kedua pemimpin agama dipertemukan dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
terjadi kerusuhan antara orang Madura dan dengan suku Dayak. Oke, penyebabnya karena permasalahan ekonomi. Kasus Madura ini juga menjadi masalah yang besar. Dengarkan dulu Bapak semua. Silakan dengan Bapak, biar Bapak jelaskan kasus Madura seperti yang kalian lihat di handphone kalian. Jadi di kasus Madura ini orang Dayak dengan orang Madura. Dulu terjadi kasus ini, banyak orang Madura yang dibunuh secara membabi buta. Dibunuh oleh orang suku Dayak. Mereka dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, yang ibu-ibu juga dibunuh. Dan bahkan dengar, ada orang-orang Madura langsung dipenggal kepalanya, dipenggal itu dibawa jalan kaki sama orang Dayak sambil berteriak kesenangan. Dia membunuh orang tidak merasakan rasa bersalah, melainkan merasa kesenangan. Iya, itulah kasus Madura ini, kasus pluralisme, perbedaan suku. Lanjut, bagaimana cara mengatasinya, Nak? Dengan cara kekeluargaan mengevakuasi warga terus meningkat keamanan. Oke, menurut kelompok 4 meningkatkan keamanan supaya jangan masuk isu-isu lain. Lalu mengevakuasi warga, maksudnya memindahkan warga-warga tadi di mana yang terjadi konflik, dipindahkan dulu sementara. Lalu dilaksanakanlah pemimpin setiap kelompok dipertemukan dan dilaksanakan acara kekeluargaan, selesaikan secara keluarga. Oke, terima kasih. Itu hasil kelompoknya. Lanjutkan di dalam kelompok juga ada yang tadi kan ada video kan? Iya kan? Iya. Oke, saya tanya secara umum. Pada videonya 1, berarti semua kelompok 1. Tadi itu di video itu perbedaan apa yang Anda jelas? Perbedaan apa? Oke, tepuk tangan untuk Dela. Perbedaan budaya. Pertanyaan selanjutnya sama si Didi sampingnya, mungkin mereka tadi diskusi. Bagaimana rupanya dengan budaya si laki-laki tadi, si Reno? Tinggal di Riau. Otomatis kebudayaannya apa? Oh, belum bisa dia jawab. Oke, siapa yang bisa jawab? Tadi sudah Bapak bilang, si Reno tinggal di Riau Pekanbaru yang mayoritas agama Islam. Otomatis agama Islam, mayoritas agama Islam. Otomatis pakaiannya tertutup. Apa rupanya bedanya dengan si Amalia? Coba kamu ngerti. Bagaimana kebudayaannya si Amalia tadi? Dia dari mana tadi? Dari Bali. Gimana rupanya dengan Bali, Nak? Nah, menurut kamu mana? Bagaimana dengan si Amalia tadi? Apa perbedaannya sama Reno? Kalau daerah Bali tempat wisata banyak tertulis jadi biasa seksi. Oh, kata temannya tadi Bali tempat wisata. Banyak turis-turis. Jadi sudah terbiasa berpakaian seksi. Bertolak belakang enggak? Bertolak belakang. Ah, itulah tadi pluralismenya, perbedaannya tadi, Nak. Di daerah Riau yang notabene orang-orang muslim pakaian tertutup berbeda dengan daerah Bali yang banyak turis. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya yang kerja kelompok. Mana yang punya kelompok? Ini ya. Oke. Di sini juga, Nak, ada Bapak taruh di halaman 2. Bapak buat alat kitab suci. Kitab suci.
tadi kan Bapak bilang didiskusikan, ini ada kitab suci. Jadi Bapak tanya nanti siapa yang bisa jawab, silakan angkat tangan. Bisa? Oke, yang pertama gambarnya adalah gambar masjid. Pasangannya di sebelah kanan nomor berapa, Nak? Nomor 3. Ya benar. Yang kedua, di situ ada kelenteng. Kelenteng dari Konghucu. Pasangannya nomor. Oke, yang nomor 2 ini agak Konghucu. Lanjut ke pasangannya nomor berapa? Nomor 5. Oke. Kelompok gambar nomor 3. Pasangannya nomor berapa? Kelompok 4 dulu. Nomor 1. Oke, bisa. Yang gambar nomor 4. Pasangannya kelompok berapa? Pasangannya gambar nomor berapa? Kelompok 3. Oh, di sampingnya langsung ya? Iya. Oke, gambar yang kelima. Pasangannya gambar keberapa kah? Kelompok 2? Gambar? Kelompok 2. Iya, kan ada udah kelompok 4 ya. Kelompok 3. Oke, yang kelompok 2, gambar ke-6 pasangannya. Kelompok 6 ya iyalah, tinggal itu yang tinggal ya kan? Iya. Memang kelompok 6 kelompok 2 ini ketawa langsung jadi yang paling gampang. Oke, yang terakhir untuk tugas kelompokmu. Di situ kamu tulis kesimpulan. Ini Bapak kumpul nanti. Kesimpulan yang kamu ketahui tentang pluralitas. Bagaimana caranya menghargai pluralitas? Oke. Ya. Oke, itu yang tugas selanjutnya yang buat kesimpulan. Nanti Bapak kumpul ya. Oke, ngomong usahakan anggotanya aktif, yang kedua. Siapa yang aktif lapor sama Bapak. Buat rangkuman di situ nanti Bapak kumpul, sekalian ngumpul tugasmu ini semua. Saya kasih waktu 2 menit sekarang. Sekalian ketua nanti kumpul kasih sama saya. Sudah siap semua? Oke, ketua kelompok 4. Ketua kelompok 4 silakan kumpul hasil pekerjaan. Beri tuliskan nama anggota kelompoknya. Tuliskan dulu. Siapa yang ikut tuliskan? Tuliskan nama kelompoknya, lalu dikumpulkan kepada saya.
Udah? Kelompok kedua, kelompok 4 kumpul kepada saya. Kelompok 1 sudah? Ya. Sekalian buka LKPD yang saya bagi tadi. Bukan ini. Yang kelompok. Yang kelompok. Wah, ngeri ya mencapai dokumennya. Oke, nanti Bapak nilai. Semua Bapak masukkan ke daftar nilai. Lalu yang seterusnya, udah dibuka? Sudah? Nah, apa yang kita pelajari dari tadi tentang pluralitas, tentang keberagaman, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan atau kemajemukan tadi. Sudah? Ada di situ 5 soal. Silakan kamu jawab kelima-limanya soal tersebut. Langsung, itu nanti saya kumpul lagi. Ini untuk pribadi. Yang tadi sudah kelompok, ini pribadi pula. Kerjakan sebaik mungkin. Ya. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit untuk menjawabnya. Silakan nomor 1 tadi itu lihat gambarnya ya, Nak ya. Lihat gambarnya. Itu ada gambar pemimpin-pemimpin agama saling berjabat. Oke, perhatikan. Nomor 2 juga seperti itu, tapi dari kebudayaan. Yang pertama tadi agama, yang kedua kebudayaan. Silakan dijawab. Pribadi per pribadi. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan kepada Bapak. Sudah selesai? Oke. Nomor 1, siapa yang bisa jawab? Oke, nomor 1 coba dia. Siapa nama? Wira. Iya, baca soalnya juga. Sikap yang mencerminkan kualitas dan dalam kehidupan sosial, yaitu adalah bagian C, menunjukkan sikap menghargai perbedaan dengan tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti keyakinan atau budaya yang dimilikinya. Jawabannya dia menurut teman kalian Wira, jawabannya itu adalah C, menunjukkan sikap menghargai perbedaan dengan tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti keyakinan atau budaya yang dimilikinya. Siapa yang jawab yang lain? Siapa yang jawab C? Saya. Berarti sudah paham ya? Iya. C menunjukkan sikap menghargai. Nah, toleransi, mentoleransi seperti tadi. Pluralitas adalah mentoleransi. Oke, nomor 2. Oke, Fitri. Nomor 2, cacat mengandung makna dari kehidupan sosial budaya itu adalah keberagaman. Oke, keberagaman. Silakan duduk. Terutama untuk Putri. Dari gambarnya nampak karena perbedaan budaya. Ada yang pakai budaya adat Betawi. Yang nomor 2 itu Betawi siap. Yang kelima ada yang dari Papua. Nampak dia jelas. Jadi kata plural
bisa saja mengandung makna dalam kehidupan sosial, yaitu keberagaman. Pertanyaan Bapak, yang A dan C itu hampir sama. Jamak banyak, keberagaman banyak. Kenapa jawabannya kalian lebih pilih banyak? Karena yang B pun berbeda. Kenapa lebih cenderung menjawab A? Keberagaman. Oke, siapa yang bisa memberikan alasan kenapa keberagaman? Kenapa tidak kata jamak? Saya, Pak. Oke, Dela. Karena kalau kata keberagaman itu lebih cocok untuk dipakai dengan kita yang banyak kebudayaannya. Sedangkan kalau kata jamak itu kata benda, Pak. Iya, kata temanmu tadi betul ya. Jamak itu biasanya dipakai untuk benda, Pak. Keberagaman biasanya dipakai untuk banyaknya kebudayaan. Memang iya, tepat. Lebih baik katanya kata yang dipakai untuk jawabannya adalah keberagaman. Oke, soal yang ketiga. Siapa bisa jawab? Saya berapa? Oke, Enos. Dari gambar nyata sikap mencerminkan seorang anti intoleransi antar umat beragama. Bagian B, menunjukkan sikap menghargai perbedaan tanpa memaksa seorang mengikuti kepercayaan orang. Oke, mungkin si Enos kurang paham ya. Lihat, Bapak jelaskan dari gambar yang ketiga, anti intoleransi, anti tidak suka adanya kekerasan, istilahnya tidak suka orang-orang yang menolak toleransi. Ya. Dari gambar di atas, sikap yang mencerminkan seseorang anti intoleransi antar umat beragama. Yang A, menumbuhkan sikap yang menonjolkan kepercayaan. Yang B, menghargai perbedaan tanpa memaksakan seseorang mengikuti kepercayaan orang lain. Yang C, menumbuhkan sikap tidak mau tahu dengan kepercayaan orang lain dan menganggap kepercayaan yang dianggapnya paling benar. D, menimbulkan sikap memilah-milah jawabannya ada B. Kamu jawab tadi? B. Oke, benar. Menumbuhkan sikap menghargai perbedaan tanpa memaksakan orang lain mengikuti agama kita. Yang keempat, siapa bisa jawab? Oke, Desiman. Pak Suni seorang pembatik profesional di kampungnya. Pak apa? Pak Suni. Iya, Pak Ramai berarti ya. Pak Rahmat. Pak Suni. Lanjut. Setiap hari Pak Suni menghasilkan benda-benda berupa batik. Dalam hal Pak Suni telah menerapkan wujudnya budaya mana? Bagian C, artefak. Artefak. Siapa jawaban yang lain? Siapa jawaban yang lain? Tidak ada. Apa rupanya gagasan? Mana jawaban yang paling tepat? Nah, yang paling tepat itu adalah A. Gagasan. Pak Sunyi seorang pembatik profesional di kampungnya. Setiap hari Pak Sunyi menghasilkan benda-benda berupa batik. Dalam hal ini Pak Sunyi telah menerapkan wujud budaya. Kalau batiknya yang ditanya, nah baru artefak. Wujud budaya itu nampak dari tulisan yang ada di batik. Kan berbeda kan batik-batiknya, ada yang batik dari Sumatera, ada batik dari Jawa. Berbeda itu, tergantung gagasan atau ide pemikiran seseorang. Oke,
Nias. Siapa bisa? Saya Pak. Dera lagi, oke. Dari gambar di atas, simpulkan apa makna mengapa perempuan Nias bila menikah harus ditandu oleh 4 orang laki-laki gagah. Jawabannya itu bagian A. Perempuan Nias ditandu saat menikah karena telah menjunjung tinggi adat leluhur dan belum melakukan kesalahan. Yang jawab B siapa? Gak ada. Yang B nggak mungkin rutinitas. Jawabannya A. Betul. Ini adalah salah satu bentuk kebudayaan di Nias. Kebudayaan di Nias yang sangat menjunjung tinggi perempuan. Makanya mahar di Nias itu mahal ya. Ada di sini kakaknya yang sudah nikah atau abangnya? Kakaknya yang sudah nikah bukan abangnya. Karena saya juga datang ke sini terkejut mengenai mahar di Nias. Kalau di tempat saya mahar itu paling 20 juta, juga mahal. 25 di Nias ini bisa mencapai 200 juta ya? Bisa. Berarti kalau kita tidak ada duit tidak bisa menikah? Tidak. Belum lagi makanan waktu pesta ya? Iya. Siapa yang udah pernah menikah kakaknya di sini? Cerita dulu. Ada yang udah pernah? Iya. Rata-rata kakaknya menikah atau pertama? Pertama. Oh, si Fitri lalu, si Fitri kakaknya kan udah ada menikah kan? Udah ada menikah kan? Berapa maharnya itu? Dulu waktu kakak menikah berapa maharnya? 100 juta kata kakaknya menikah kemarin belum pesta. Jadi dulu kakak juga menikah seperti di gambar ini. Iya. Berarti memang betul kebudayaan orang Nias memang menjunjung tinggi perempuan. Wajar harga maharnya itu sangat mahal. Bahkan kemarin ada saya dengar guru di sini itu sampai 150 juta ya. Iya. Saya sebenarnya tidak mampu untuk menikah di Nias ini. Ya kan? Iya. Hal yang sangat banyak seperti itu. Oke. Dari materi pembelajaran ini, Bapak coba simpulkan bahwa pluralitas itu adalah kegiatan mentoleransi baik agama ataupun kebudayaan yang berbeda dari negara Indonesia. Tidak hanya itu, pluralitas juga bisa membuat kita menghargai pekerjaan orang lain. Ya, misalkan bapak di pasrah, tentara, ayah di depan, tukang beca. Tapi kan lagi yang tahu pluralitas, yang tentara tadi akan menghargai tukang beca. Iya, tukang beca. Jadi yang mau bapak katakan, silakan kembangkan sifat pluralitas itu, sifat mentoleransi perbedaan itu di dalam pribadimu sendiri. Bisa ya? Bisa. Bisa? Bisa. Jadi kita sudah dapat manfaatnya ini, ya. Manfaat dari pembelajaran kita ke depannya akan lebih mentoleransi perbedaan dengan orang lain. Udah kita buat tadi kesimpulan, nanti di rumah buat lagi kesimpulan pribadi di dalam buku pribadi kamu buat. Lalu apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan mungkin ada ya, Bapak lihat ada beberapa wajah yang bingung. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke, Arnis. Coba apa pertanyaannya, Nak? Pak, bagaimana kalau agama kita diganggu oleh agama orang lain seperti di TV? Oh, iya. Paham Bapak. Misalnya di TV memang kita kan sering lihat di TV ya, ada gereja dibakar. Iya. Iya kan? Bagaimana sikap kita? Marah. Tapi karena
karena kita sudah belajar pluralitas, nak, memang wajar kita marah. Tapi yang kita harus paham, yang melakukan itu walaupun berbeda agama dengan kita, yang kita salahkan bukan agamanya, tapi orangnya. Jangan kamu gara-gara ada hal seperti itu menjadi membenci agama orang lain, tidak boleh. Yang kamu tidak sukai adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan agamanya ya, orangnya. Kalau kau berita di TV seperti itu, cari nak, ada media sosial, siapa pelakunya? Ya, kau cari, mana tahu ada berita-berita tentang dia, kenapa dia melakukan seperti itu. Contoh, dia melakukan seperti itu karena sakit hati. Jadi kamu ke depannya, supaya orang lain jangan melakukan seperti itu tempat ibadahmu, kamu juga harus lebih menghargai orang lain. Oke, bisa di situ nak? Bisa. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh, Stephen. Ya, silakan nak. Keadaan daya itu membuat kita susah. Bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita memilih orang lain saja? Oh, maksudnya contohnya seperti tadi ya, kebudayaan yang menikah mahal, kalau di tempat lain murah. Jawabannya seperti ini dia nak. Kalau kamu seperti itu, kalau kamu tidak menjaga kebudayaan, siapa lagi yang akan melestarikan kebudayaan? Kalau mengenai susah atau tidaknya kebudayaan tadi, itu tergantung kesepakatan. Bisa nggak diganti? Dari jumlah uang yang 100 juta tadi, bisa nggak diganti dengan benda-benda yang dinilai sangat berharga? Karena tadi kan notabene-nya tujuannya memberi uang banyak karena menjunjung tinggi perempuan. Berarti kita buat aja dia dengan memberikan barang-barang yang berharga. Itu contohnya. Sampai di sini bisa ya? Bisa. Oke. Karena lonceng juga baru saja berbunyi. Silakan disimpan bukunya masing-masing yang berikut. Ya, simpan bukunya. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Ada. Ada. Oke. Yang bertugas memimpin doa? Siapa? Justin. Oh iya, Justin. Tadi udah laki-laki, berarti ini perempuan. Nanti Justin memimpin doa ya. Oke. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyikan sama-sama ya. 2, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau sampai menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tanamkan materi pembelajaran kita pluralitas pada pagi hari ini dalam pribadimu, dalam pekerjaanmu. Silakan yang memimpin doa nak, silakan ke depan. Kenapa kalian tersenyum? Tidak Pak. Iya, memang pada pagi hari ini memang Justin ini agak berbeda. Dia terlihat lebih semangat. Oke, silakan Justin. Baik teman-teman, mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami panjatkan puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana atas pertolongan-Mu Tuhan telah menyertai kami dari tadi pagi sampai pada saat ini. Ya Bapa, itu semua berkat kekuatan kami, melainkan hanya belas kasih kepada kami semua. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, di mana dari awal kami memulai pembelajaran Tuhan telah menyertai. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan berkisah-kisah di tempat
rumah kalian masing-masing. Ya Bapak, inilah doa dan untuk Tuhan, jangan kehendakkan melainkan kehendak yang di surga. Amin. Amin. Oke, silakan yang mau pulang kirim salam sama orang tuanya di rumah ya. Ya.